Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Natasha, NIM 2030111110 dari PGMI 3C. Inilah hasil dari media pembelajaran saya, yaitu tentang materi kelas 1 lingkungan rumah yang bersih, sehat, dan asri, media miniatur mata pelajaran IPA. Nah, kelebihan dari media ini yaitu media ini sangat efektif digunakan di kelas secara langsung, di mana guru bisa menjelaskan secara langsung seperti apa keadaan lingkungan rumah yang bersih, yang asri, serta tidak ada sampah yang berserakan, ada tong sampahnya, juga ada pepohonan yang rimbun dan asri. Kemudian terdapat juga sawah di sekitar rumahnya dan jalanan yang bersih, kemudian dilengkapi dengan pagar rumah yang membuat rumah semakin bersih dan juga rapi. Kemudian media ini sangat menarik sekali, dilihat dari banyaknya warna, kemudian ini bisa menarik perhatian siswa sehingga siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran karena mengingat siswa SD apalagi kelas rendah sangat masih suka berinteraksi dengan hal-hal yang bersifat bermain, maka hal ini sangat meningkatkan daya tarik siswa untuk belajar. Media yang digunakan seperti ini meningkatkan daya siswa untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian di balik kelebihannya juga terdapat kekurangannya atau kelemahan dari media ini, di mana media yang berukuran yang lumayan besar memungkinkan guru untuk kesulitan dalam membawanya ke sekolah. Kemudian untuk peralatan yang digunakan untuk pembuatan medianya juga cukup banyak, jadi cukup memakan waktu yang lama, sekitar 2 harian untuk membuatnya. Jadi juga diperlukan barang-barang yang harus dikumpulkan terlebih dahulu, juga mengeluarkan sedikit biaya untuk pembuatan media ini. Kemudian untuk pagarnya ini saya gunakan dari stik es krim. Stik es krim ini dipotong menjadi 2 bagian, kemudian ditempelkan menggunakan lem. Untuk pagarnya saya gunakan lem ini karena lem ini sangat bagus sekali rekatnya. Jadi penggunaan lem ini sangat efektif kita gunakan untuk perekatan pagarnya. Serta jalan ini dibatasi oleh bebatuan. Ini bebatuannya saya ambil di rumah teman saya, seperti ini. Kemudian batu ini kita keringkan setelah dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu ditempelkan, disusun sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Kemudian ditempelkan juga menggunakan lem ini karena rekatan lem ini sangat kuat sekali. Kemudian untuk rumputnya, ini adalah rumput, kemudian di sini ada sawah. Nah, sawah dan juga rumput ini saya gunakan benang wol, di mana benang wol ini digunting-gunting menjadi bagian seperti ini. Kemudian kita tempelkan menggunakan lem ini. Terlebih dahulu kita oles lem ini ke triplex yang ini. Triplex ini Dulu saya juga pernah membuat media pembelajaran, namun medianya sudah saya ganti menjadi media yang seperti ini. Jadi triplex ini saya gunakan dari sisa dulu saat membuat media pembelajaran juga, yang dilapisi dengan kertas karton, dan di sana ada rumahnya. Untuk pembuatan rumah ini nanti akan saya buatkan videonya, tutorial pembuatan rumahnya. Dan juga pohon ini dari kertas HVS, dan kertas HVS ini digunting juga sudah ada, saya bikinkan video tutornya. Kemudian ini sawah yang sudah siap untuk dipanen.
Dan inilah penampakan dari media pembelajaran miniatur lingkungan rumah yang sehat, bersih, dan juga asri. Seperti ini. Dikelilingi oleh pepohonan yang hijau dan juga rimbun. Terdapat tong sampah, jadi tidak ada sampah yang berserakan di sekitar rumah. Itulah kenapa disebut dengan lingkungan rumah yang bersih, sehat, dan juga asri. Baiklah, juga media ini ketepat gunaannya itu pas gitu. Ada ketepat gunaannya gitu, nantinya juga akan memudahkan siswa, misalnya pada saat ujian. Nah, siswa itu akan dengan melihat gambar ini, siswa itu teringat gitu pada saat ujian dan menjawab soal. Jadi dengan mengingat media ini bisa memudahkan juga siswa untuk menjawab soal ujian. Itu juga termasuk kelebihan dari media ini, media miniatur lingkungan rumah yang bersih, sehat, dan asri ini. Pertama-tama saya membuat terlebih dahulu rumah dalam bentuk seperti ini. Ini terbuat dari kardus bekas yang bisa digunakan untuk pembuatan rumah, miniatur rumahnya. Caranya kurang lebih seperti ini. Kita beri bagian-bagian kardusnya gunting seperti ini, kemudian langsung saja kita bentuk. Karena ini kardusnya ukuran kecil, jadi bentuknya akan kecil juga, namun berbeda dengan kardus miniatur rumah yang tadi saya sudah selesaikan. Itu dari ukuran kardus yang agak sedikit besar, karena kardusnya yang besar hanya ada satu, jadi cara pembuatannya saya lakukan dengan kardus yang sedikit kecil. Kemudian bentuk seperti persegi. Kalau dia menggunakan kardus yang besar, dia akan terbentuk seperti persegi yang panjang, seperti persegi. Namun karena ini kardusnya kecil, jadi bentuknya seperti persegi panjang seperti ini. Kemudian setelah bentukannya seperti ini, sudah ada ruang. Kemudian kita beri lem, kita kasih lem di setiap sudut sehingga nanti dia kuat gitu. Kemudian di samping rumahnya kita bentuk lagi, bangun rumah seperti ini, Nah, sekecil ini saja. Kemudian juga kita beri tutup di sampingnya seperti ini, Nah, jika bangunnya sudah tersusun seperti ini, lanjut kita tutup bagian atasnya menggunakan kardus yang lainnya dengan memberikan atap. Nah, jadi kita sesuaikan saja seperti apa bangun yang akan kita bikin itu, kita sesuaikan sehingga nantinya dia bisa dibentuk seperti ini dan hasil akhirnya akan terlihat seperti ini. Ini miniatur rumahnya sebelum diberi warna, sebelum diberi kertas untuk mewarnai di setiap sudut rumahnya. Seperti ini bentuknya. Dan setelah miniatur rumahnya selesai seperti ini, kita lanjut kepada pohonnya. Kita buat sederhana saja
satu tangkai seperti ini. Nah, pohon ini membuatnya sangat gampang sekali, cukup mudah, namun mengeluarkan sedikit biaya. Kita membeli kertas HVS, kemudian digunting-gunting, juga disediakan lidi. Namun ini saya menggunakan HVS sisa dari tugas-tugas yang dulu, jadi saya gunakan ini, sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar juga. Kemudian untuk ini kita gunakan kertas kado yang berwarna ini. Kemudian ini di dalamnya tersusun lidi, 3 buah lidi yang dilem. Langsung saja ke tutorialnya. Langsung saja kita masuk kepada proses pembuatan pohonnya. Nah, di sini kita menggunakan 3 lidi, kemudian kita kasih lem sehingga lidi ini bisa bersatu. 3 buah lidi ini kita sediakan 3 buah lidi, kemudian kita lem. Saya menggunakan lem lilin. Ini lem lilinnya sudah hampir habis karena sudah banyak juga pohon yang saya buat, dan menggunakan korek api. Kita bakar dulu lilinnya, lem lilinnya. Kemudian kita tempel di sini. Nah, kemudian kita letakkan lidi tersebut seperti ini. Nah, kita biarkan dulu ini. Lanjut kita masuk kepada pembuatan pohonnya. Di sini karena pohon berwarna hijau, jadi saya kertas HVS-nya juga sudah habis yang berwarna hijau. Saya kasih contoh pembuatannya menggunakan HVS yang berwarna biru saja. Namun nanti kalau kita buat pohon, kita harus gunakan warna hijau. Nah, ini untuk kertas HVS-nya sendiri kita bagi menjadi 4 sisi. Kita lipat dulu dalam bentuk persegi panjang. Kemudian kita bagi menjadi 4 bagian. 4 bagian. Digunting seperti ini. Nah, kemudian kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian kita lipat lagi. Nah, selanjutnya kita gunting seperti bentukan sisir seperti ini hingga ujung kertasnya. Nah, selanjutnya kita bentuk lipatan seperti ini, gulung-gulung kertasnya. Kemudian kita beri lem di ujung kertas ini. Seperti inilah bentuknya. Nah, lakukan hal yang sama untuk kertas yang lainnya sehingga bentukannya seperti ini. Kan gulungan kertasnya sudah jadi bentukannya seperti ini. Bikinlah ini sebanyaknya, kira-kira cukup untuk membuat satu pohon. Nah, selanjutnya kita tempel gulungan kertas ini pada lidi yang sudah kita siapkan tadi. Nah, begini.
Nah, ini kemudian kita genggam. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Ini karena dia berwarna biru, karena kertas yang warna hijaunya sudah habis, saya bikin pohon. Jadi seperti inilah bentuknya. Nah, kemudian lidinya ini kita kasih warna coklat seperti ini. Nah, ini untuk pohonnya yang sudah jadi seperti ini. Nah, ini untuk pohonnya di sekeliling rumah yang akan kita tempelkan. Cara pembuatannya seperti yang saya contohkan tadi, seperti yang ini. Kemudian kita kita tempelkan kertas kado warna coklat ini kepada lidi ini, sehingga batang pohonnya terlihat seperti warna coklat gini. Pohonnya ini kita patahkan ujung lidinya agar tidak terlalu panjang. Kemudian kita beri seperti ini pada batangnya. Nah, terbentuklah dia seperti pohon. Nah, ujungnya kita kasih juga lem. Yang akan kita gunakan yang seperti ini. Kira seperti inilah bentuk gambaran dari pohonnya, miniatur pohonnya. Kita beri warna pada rumah, dinding rumahnya berwarna ungu. Nah, bagi kertas marmer seperti ini, saya bagi 3 seperti ini. Nah, sebenarnya dibaginya sebesar ini untuk dinding dari rumahnya. Nah, ini nanti kita ini kan. Kita kasih lem, kemudian kita lilitkan nanti kertas marmer ini ke dinding rumahnya. Nah, bagian dari kertas marmernya seperti sebesar ini. Jadi dipotong kertas marmernya sesuai dengan ukuran dindingnya. Nanti kita tempel kepada kertas marmer ini ke dindingnya. Nah, seperti inilah bentukan rumahnya setelah kita beri warna pada dinding rumahnya sebagai ganti cat untuk rumahnya. Nah, seperti ini bentukannya. Saya gunakan kertas marmer untuk pembuatannya. Nah, yang selanjutnya ini ada stik es krim, kita gunakan untuk pagar dari media tersebut. Kita gunting menjadi 2 menggunakan gunting saja. Ini cukup kuat, bisa digunakan gunting untuk memotongnya. Nah, kita gunting menjadi 2 bagian seperti ini hingga bagiannya seperti ini. Nah, setelah kita gunting dia seperti ini, kemudian kita tempelkan pada media untuk pagarnya seperti ini. Kita gunakan di sini lem yang ini. Karena lem ini cukup kuat untuk menempelkan stick ini ke triplexnya. Untuk alas pohonnya atau pot dari pohonnya, saya gunakan
spons untuk cuci piring untuk alasnya. Kemudian dari spons cuci piring ini dilapisi kertas marmer agar tidak terlihat warna sponsnya. Jadi saya gunakan ini karena ini cukup mudah digunakan untuk sebagai vasnya. Baik, untuk pagarnya separuh ke depan, pada bagian depannya saya gunakan stik es krim, kemudian pada bagian ke belakangnya saya gunakan kardus, yang sudah saya lapisi dengan kertas marmer berwarna hijau, kemudian ditempel menggunakan lem tadi. Separuh menggunakan stik es krim dan separuh lagi menggunakan, kertas, eee, kardus bekas yang dilapisi dengan kertas marmer. Nah, inilah hasil akhir dari media pembelajaran saya. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.